Pasangan Jonathan Frizzy alias Ijong dan Dena Devanka telah resmi bercerai. Diketahui kini hak asuh anak jatuh ke tangan Dena Devanka. Bersama dengan putusan tersebut, majelis hakim membebankan Ijong untuk menafkahi ketiga anaknya tersebut sebesar 30 juta per bulan. Ambil gambar dong, Ambil gambar dong. sebentar aja bang. Ya, alhamdulillah gugatan kita semuanya dikabulkan ya. Depan nunduk dong, please dong. Dimana hak asuh juga berada di tangan Ibu Dena, namun juga kita juga nggak akan memutus itulah kali silaturahmi. Agak kenceng bang, kenceng. Kapan aja, kapanpun dia mau sebagai karena mereka udah sepakat untuk merawat anak-anak bersama-sama. Begitu juga biaya untuk ada anak memang pasalnya mengatur itu ya, bahwa suami atau ayah yang bertanggung jawab, jadi diputuskan oleh hakim untuk biaya ada anak juga ditetapkan kepada Bapak Jonathan. Sebulannya 30 juta ya, dengan penaikan saat ini masih satu rumah. Bang, turunin dong bang. Sudah lega pastinya, karena memang itu sesuai dengan tuntutan kita ya Mas. Udah sekarang kita lihat ke depan, udah nggak usah lihat ke belakang, kita doain semuanya berdua, semoga menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi yang ke belakang kita jadikan pelajaran untuk ke depan. Karena memang ini kesepakatan kita berdua ya, tapi di sini saya tekankan lagi nih, saya yang menggugat cerai ya. Jadi bukannya dia yang menceraikan saya ya, saya yang menggugat cerai. Memang saya yang menginginkan perceraian ini. Pasca perceraiannya dengan Ijong, Dena juga mengatakan jika dirinya masih berkomunikasi dengan baik bersama Ijong perihal urusan anak-anaknya. Selain itu, Dena juga mengungkapkan bahwa rumah yang ditempatinya bersama mantan suaminya itu akan dijual demi kebutuhan sang anak. Lantas, bagaimanakah cara Dena dalam memberi pengertian kepada anak-anaknya, mengetahui bahwa kini dua orang tuanya telah berpisah? Saat ini masih satu rumah. Tapi ya semoga nanti ada ini ya, ada kebijakan dari yang bersangkutan. Ya memang ada rencana gitu, tapi memang kan kalau jual rumah memang tidak gampang ya, ada rencana. Dan saya juga lagi mau cari rumah baru lah untuk saya. Paham Mbak. Sebenarnya anak-anakku yang udah ngerti banget yang kembar ya, karena mereka udah lebih besar gitu. Kalau ditanya sedih nggak, pasti sedih, aku sad gitu. Terus lucunya mereka sampai bilang jadi nggak ada lagi dong Frizzy family, karena kita suka gitu kan. Saya bilang tetap ada, karena mama sama papa tetap ada buat kalian walaupun nantinya kita nggak bersama, nggak bareng-bareng. Lebih ngasih pengertian ke yang kembar sih, karena lebih apa ya, hatinya lebih fragile lah dibanding yang jadi. Ya mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin juga banyak salah, mungkin saya juga harus banyak introspeksi diri gitu. Dan ya ini pembelajaran hidup lah buat saya. Enggak sih, saya menghindari aja sih, enggak, maksudnya ya kita berkomunikasi memang sekedar urusan anak, pendidikan anak dan juga kesehatan anak, itu aja. Selebihnya tidak ngomongin soal perasaan gitu, enggak sih. Dan nggak update ngapain gitu. Jadi lebih hati-hati kalau dari pendamping. Oh tentu dong, jangan salah pilih. Oke, masih ada yang mengganjal Mbak? Enggak sih, justru lega banget. Memang ini yang ganjel nih. lega banget, memang ini yang saya mau ya gitu loh. Jadi saya sih cuman lebih bukan Arif tangannya dong Rif, soalnya Rif. Hak kewenangan majelis sendiri, dan kita juga punya hak secara hukum apabila tidak puas diberikan waktu melakukan upaya hukum banding. Jadinya saya udah tadi bicara via telepon dengan klien kami Jonathan Frizzy. Dia katakan kurang puas dengan putusan itu. Kemungkinan banding. Jadi banding ini ya kita akan laksanakan dalam beberapa hari ini. Dan apa-apa yang kita ajukan di gugatan rekonvensi juga hanya
hakim mengabulkan turun. Jadinya seharusnya diminta 80, itu dikabulkan, jadinya Ijong diputuskan untuk membayar untuk padonah anak itu 30 juta plus per tahun adalah 10% kenaikan. Begitu juga untuk masa iddah itu tidak ada dikabulkan, dan mut'ah diberikan hakim kepada kita, kepada kami untuk membayar 50 juta. Tapi itu semua kan ini belum inkrah namanya. Tergantung kepada klien kami, Jonathan Brisi, bisa terima atau tidak. Kalau tidak, ya kami akan laksanakan upaya hukum kami. Nilai nominalnya Bukan nilai nominal, jadinya apa yang kita ajukan di rekonvensi kita itu di hampir semua tidak dipertimbangkan. Jadinya di sini ya kita juga mengajukan gugatan rekonvensi itu, dan itu juga dasar kita juga nanti mengajukan kalaupun nanti adanya pengajuan banding. Jadi untuk semua apa yang sudah kita laksanakan, kita sudah berupaya dengan mengajukan dasar-dasar hukum juga. Tapi tetap di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan ini punya kewenangan untuk memutuskan. Ya saya utarakan apa yang seperti saya katakan tadi. Jadi prinsipnya gugatan rekonvensi kita itu tidak semuanya dikabulkan, hanya sebagian yang seharusnya diminta gugatan perceraian 80 juta, jadinya turun menjadi 30 juta. Dan begitu juga hak anak, hak asuh itu diberikan kepada penggugat, tapi dengan catatan setiap waktu Ijong punya hak untuk melihat anak. Itu ya. Sukses di dunia musik, kini penyanyi Virgaun dan Budi Doremi kembali menggebrak industri musik tanah air lewat album kolaborasinya. Diketahui proyek kolaborasi ini dimulai sejak pertengahan 2021 dan diketahui bahwa proyek ini merupakan proyek terusan dari Aku dan Mesin Waktu. Dalam proses pembuatan albumnya, Budi Doremi menceritakan terdapat kesulitan-kesulitan yang ia alami dengan Virgaun. Lantas kesulitan seperti apakah yang dirasakan oleh keduanya pada saat proses produksi album tersebut? Dan benarkah jika dalam pembuatan lagu Virgaun dan Budi Doremi terdapat seseorang yang menjadi inspirasinya masing-masing? Album ini tuh dibikin karena kita punya kepentingan yang bareng. Kita satu label. Apalagi pandemi saat ini, kita perlu cari-cari cara supaya tetap eksis, tetap bisa berkarya. Dan ini salah satu kita punya cara untuk memperkenalkan cara karya kita bareng-bareng. Terutama gue sebagai juniornya Virgaun, gue senang banget bisa kolaborasi bareng Virgaun. Thank you. Kita terhitung dari mulai songwriting camp itu ya? Iya, ini 2021 pertengahan. Iya, 2021 pertengahan itu sebenarnya kita awal mulanya di project short movie Aku dan Mesin Waktu. Iya. Kebetulan memang lagunya Budi dan beberapa lagu lain, termasuk yang kita tulis buat Zina soundtrack short movie. lagu yang buat Raibung juga kita tulis di situ. Jadi artinya dari project songwriting itu berkembang lah, jadi ada yang lagu jadi kasih Raibung, ada yang kita pakai untuk short movie, dan akhirnya sekarang finalnya adalah bentuknya kita dibikinin album fisik. Karena dari materi yang kita tulis di situ, Ada 5 lagu Virgaun dan 5 lagunya Budi. Dan itu lagunya keren-keren banget, terutama lagunya Budi. terutama lagu Virgaun. Waktu bisa dikatakan. Iya betul. Kok tahu sih bang? Kan tadi dijelasin. Kalau milih seperti biasa kita ngasih lebih ya. Iya. Untuk ya. untuk di filter lagi. Aja kalau susah. Kita ngasih beberapa materi, ada yang diterima, ada yang enggak, dan akhirnya yang kepilih sekarang adalah lagu-lagu yang menurut ODRM memang layak untuk dimasukin di dalam musik. Ini yang ya dari kita mah nggak pernah menaklirkan karya ya. Enggak. Tapi dalam namanya jualannya mereka lebih punya experience untuk tahu yang mana yang pasar mau, jadi kita selain semua kedaerahan dan terpilih lah 5 lagu yang dan 5 lagu. Iya betul. Karena manajemen yang milih pas. Alhamdulillah kita diurusin lah.
Seperti apa? Sendiri. Ini featuring sih sebenarnya Mas. Cuma maksudnya kalau nyanyiin lagu bareng satu lagu itu kita enggak. Tapi bikin lagunya kita, salah beberapa lagu kita bareng-bareng. Ada Bang. Tingkat kesulitannya tuh kayak misalnya tahu. Tingkat kesulitannya nih adalah pada saat biasanya namanya produser ya pasti banyak banget permintaan kan. Nah ngikutin keinginan produser itu susah. Karena kuping pertama yang ngasih telepon ada kuping produser. Iya, karena yang punya uang itu produser, yang punya karya kita. Fans pertama yang ngasih telepon adalah produser kita sendiri. Iya, kalau produser udah suka, keluar deh duitnya banyak. Enggak, gue punya sama Firgon punya satu kesamaan. Iya. Kita pengen dibayar ya. Kita suka uang. Selain itu maksudnya cari Chemistry. Firgon punya anak 3, gue punya anak 3. Firgon istrinya 1, gue istrinya 1. Betul. Budi lagi bangun rumah di kampung, gue juga. Jadi ya banyak banget kita kesana. Firgon mau nyari istri lagi, gue enggak. Gue enggak. Oh, bohong ya? Enggak, itu enggak bohong. Freelance saja. Enggak. Kalau gue mewakili Firgon bikin lagu buat kebanyakan buat istrinya. Dia juga buat istri dia. Iya, buat istri gue. Enggak, banyak lah. Kalau gue banyak sih. Banyak. Budi tuh ngeliat burung jatuh aja bisa jadi lagu. Nggak cicak gitu, kemana ada cicak bisa bikin lagu. Nggak sih sebenarnya, serius, gue kayak serius banget. Kalau inspirasi gue banyak banget. Dalam artian gini, gue nggak hanya ngeliat satu sosok doang, tetapi banyak bentuk cinta yang bisa interpretasikan lewat sebuah lagu kayak gitu. Ada sih, kalau gue sih ada. Perselisihan gue tuh lebih ke, gue pantas nggak ya di depan matanya Firgon? Karena lo tahu sendiri, Firgon kan udah jauh lebih besar timbang gue yang masih ngerangkak saat ini. Itu tekanan moral buat gue sendiri. Iya. Enggak. Pertimbangannya nih. Tapi serius loh, gue mengalami itu. Iya. Gue pantas nggak? Itu karena pantas kan bahasa Arabnya soleh. Beneran dong. Kalau gue sih enggak lah, gue malah senang banget, excited banget. Waktu jangan di ini ya, Budi tuh bercanda. Karena emang kalau dia bilang secara karir dia duluan lebih naik namanya daripada gue. Budi udah jadi seorang solois, gue masih ngeband gitu loh. Terus sekarang gue solo, bisa bareng solo kan, mesti gue butuh perjalanan panjang gitu untuk bisa di sebelah Budi ya. Iya. Stepnya panjang gitu. Jadi ya gue senang banget gitu. Bisa diajak kolaborasi di album ini dan alhamdulillah ya per hari ini launching udah 50.000 ya. Udah 50.000, alhamdulillah Bang. Kita udah ada uang cash. Aktor tampan Verrell Bramasta kini sukses membangun 2 rumah sekaligus. Mantan kekasih Natasha Wilona ini tampak bersyukur di usianya yang masih muda, dirinya sudah menyimpan investasi properti. Namun di sisi lain, Verrell Bramasta juga tampak belum puas dengan statusnya. Rupanya ia belum puas untuk membangun 1 rumah lagi yang akan menemaninya hingga masa depan. Verrell Bramasta mengungkap bahwa masih ada impian rumahnya yang belum terwujud, yaitu membangun rumah di negara tambang minyak, yaitu Dubai. Insya Allah jadi dalam tahun ini, yang rumah di Jakarta jadi 3 bulan lagi, rumah yang di Sentul sekitar 6 bulan lagi pas ulang tahun aku. Jadi akhirnya terwujud semua keinginan Verrell punya 2 rumah di lokasi yang Verrell juga inginkan. Iya, alhamdulillah rumah impian aku bakalan jadi semua tahun ini, jadi nggak nyangka banget. Itu kan seperti apa gitu? Cita-cita aku sih sekarang kebetulan aku baru aja beli tanah di Bali, jadi aku ingin bangun villa di Bali, sama aku tuh kepingin banget. Insya Allah kalau ada rezeki lagi tuh punya rumah di Dubai. Karena aku kemarin habis liburan di Dubai dan ada sesuatu yang spesial aja sama tempat itu. Karena yang pasti kalau kita beli rumah, beli aset itu harganya akan naik terus gitu. Dan itu bisa making money buat kita juga gitu. Seandainya misalnya kita pakai tempat itu buat kita sewain atau kita jadiin misalnya flipping house, kita jual lagi gitu, itu bisa naik. Ya pasti aku punya cita-cita, aku kepingin di umur 30 tahun tuh aku udah bener-bener financial freedom, jadi udah kepingin yang kerja syuting tuh buat seneng-seneng, buat hobi gitu, jadi nggak fokus mencari uang di sini gitu. Jadi aku masih ada 5 tahun lagi lah. 5 tahun. Fokus sama keluarga ya, aku kepingin udah mempunyai keluarga, insya Allah pengen udah punya anak-anak, jadi udah fokus sama keluarga aku. Pasangan itu terakhir kali ya, jodoh kali ya, jadi itu mungkin yang terakhir. Oke.
Penyemangat aku yang pasti banyak lah, ada keluarga aku yang selalu mensupport aku, ada juga sahabat-sahabat aku yang selalu mendukung aku juga, apalagi belakangan ini kan kita ada boy squad kan, yang jadi enak kerja apa tuh bareng-bareng gitu, jadi tambah semangat. Dan yang mungkin untuk diri aku sendiri kali ya, jadi ntar siapapun pasangan aku di masa depan itu bisa punya suami yang udah berkemampuan lah, jadi udah bisa fokus sama keluarga. Repot nggak sih Sarul sama Pasti sih, cuman ya cita-cita aku adalah kepingin punya pasangan yang bisa deket sama keluarga aku juga, sama lingkungan aku juga, jadi nggak usah milih antara misalnya pasangan atau teman-teman atau keluarga, jadi semua bisa menyatu. Terus yang pasti yang baik, yang mandiri, yang pekerja keras, yang bisa menjadi ibu dari anak-anak aku nanti.